Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ardian di pelajaran prakarya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk absensi silakan siswa-siswi menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar di bawah ini. Materi prakarya hari ini adalah pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, produk dan proses kerajinan bahan serat, dan di akhir materi nanti akan saya sampaikan link untuk kuis. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produksi kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan. Proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang akan dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. 1. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau pakan. Seperti gambar berikut. B. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit atau benang. Menjahit dapat dilakukan pula dengan tangan, manual, atau mesin jahit. Dalam membuat kain ikat celup, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. C. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula dilakukan menyatukan helai benang kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat mengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakai. Contoh, cangkir didesain dengan ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda
Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan memakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau artistik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Baik, untuk kuis silahkan diklik link berikut. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, saya ingatkan kembali bagi yang belum melakukan absensi, silahkan tuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Pesan dari Pak Guru, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jika perlu konsumsi vitamin, kurangi keluar rumah, jika diharuskan keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan menggunakan sabun. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.